Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Saya bersorak-sorai bukan karena emosi saya sedang tinggi, namun saya menjalankan iman saya untuk menikmati kebenaran. Misalnya, Bapa menjadi Bapakku yang tersayang. Saya memanggil Allah sebagai Bapa. Ini adalah kebenaran yang dapat saya nikmati hari ini. Saya harus bersorak-sorai bukan karena saya merasa baik atau dalam kondisi yang baik, namun karena saya telah memperoleh kebenaran ini. Tuhan adalah kekasihku yang sejati. Dia mengasihiku dan memikirkanku. Saya dapat mengandalkannya saat kapan saja. Saya dapat bersandar di dadanya saat kapanpun. Hati saya dapat bergembira karenanya. Bagaimanapun keadaan saya, bahkan saat saya harus menghadapi berbagai cobaan sekalipun, saya masih dapat mengatasinya dengan iman. Saya dapat melihat wajah Tuhan yang tersenyum. Saya dapat melihat wajahnya. Namun ada awan gelap atau serangan dari musuh-musuh. Tetapi, saya masih dapat memeluk Tuhan. Saya dapat bersorak-sorai bukan karena merasa senang, namun saya percaya bahwa Tuhan telah menyelesaikan penyelamatannya yang mulia. Dia telah bangkit dan Dia telah mengalahkan iblis. Tuhan telah berdiam di dalam hati kita, sehingga di mana saja dan kapan saja kita dapat mengalaminya secara mendalam. Setiap hari, kita hidup dengan menjalankan iman kita, sehingga dengan cara ini, maka kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Saudara dan saudari, saya harap setiap hari kita dapat bersorak-sorai, sekalipun hidup kita begitu membosankan. Karena setiap bagian dalam hidup kita dapat berlimpah di setiap harinya. Mari kita menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam buku Keluarga Allah, ke-7, Hidup oleh Iman, Bersukacita oleh Iman. Dan berikut ini adalah bacaan dari hasil terjemahannya. Hidup dalam iman tiada taranya. Bersorak dengan iman, bergerak dengan iman. Aku dapat bermega, bernyanyi, dan memuji. Hidup dalam iman. Aku dan Tuhan dipuaskan. Hidup dengan iman. Tiada taranya. Sebagai sukacita dalam berbagai cobaan. Ku melihat senyuman Tuhan di bawah awan gelap. Memeluk Tuhan dalam segala keadaan. Setelah menyanyikan lagu pujian ini, hati saya penuh dengan keyakinan. Selama saya dan melatih iman saya, maka saya tidak akan jatuh. Saya sangat menyukai baris keempat dari lagu pujian ini. Hidup dalam iman, aku dan Tuhan dipuaskan. Iman kita dapat memuaskan hati Tuhan. Dan pastinya hati kita juga puas. Kita hidup oleh Tuhan. Dan Dialah yang paling berbahagia. Apakah kamu masih ingat bahwa dalam Kidung Agung ada menyebutkan bahwa Sang Kekasih mengagumi akan kesayangannya. Selain pada mata, juga ada kalungnya yang telah memikat hati Sang Kekasih. Dan kalung itu adalah yang berbicara tentang iman kita. Dan dalam kitab Ibrani juga ada menyebutkan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, iman adalah syarat utama untuk menyenangkan Allah. Bukanlah pengetahuan, kebijaksanaan, ataupun kemampuan, namun adalah iman kita terhadap Allah. Bukan iman yang dengan kata-kata saja, namun kepercayaan padanya. Iman yang membuat kita mendekat padanya. Selama kita penuh iman kepada Tuhan, maka kita dapat berbahagia dalam segala keadaan. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam situasi apapun. Kita dapat melihat wajahnya yang tersenyum dan menikmati akan kasih pribadinya pada kita. Iman adalah yang sangat penting. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan iman kita?
Ya, tepat sekali. Yaitu kita harus mendekat kepada Tuhan. Bukan dengan bergumul atau dengan mengandalkan diri sendiri. Namun dengan datang ke hadapan Tuhan dan membiarkan Dia mempengaruhi kita. Biarkan Tuhan yang membantu kita. Kamu dapat berkata pada Tuhan, Tuhan, saya hanya memiliki sedikit iman. Mohon bantulah aku. Jika kamu memiliki iman yang demikian, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Mari kita baca terjemahan lagu pujian ini sekali lagi. Hidup dalam iman, tiada taranya. Bersorak dengan iman, bergerak dengan iman. Aku dapat bermega, bernyanyi, dan memuji. Hidup dalam iman. Aku dan Tuhan dipuaskan. Hidup dengan iman. Tiada taranya. Sebagai sukacita dalam berbagai cobaan. Ku melihat senyuman Tuhan di bawah awan gelap. Memeluk Tuhan dalam segala keadaan. Dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5-13, ayat-ayat ini mencatat bahwa Tuhan melakukan sebuah mujizat dengan menyembuhkan hamba seorang perwira. Hambanya itu terbaring lumpuh dan sangat menderita. Perwira ini begitu perhatian terhadap hambanya. Bahkan dia pergi kepada Tuhan agar menyembuhkan hambanya tersebut. Namun, Tuhan Yesus tidak ada pergi untuk melihat hambanya itu, ataupun tidak pergi ke rumah perwira tersebut. Dan perwira itu percaya bahwa hambanya dapat disembuhkan tanpa harus pergi ke rumahnya. Imannya benar-benar luar biasa. Bagaimana kalau kita membaca ayat-ayat tersebut? Dan mari kita lihat betapa hebatnya iman perwira ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya ingin menyatakan bahwa di sini saya bukanlah ingin menjelaskan tentang Alkitab padamu, atau untuk menjawab beberapa pertanyaan Alkitab. Karena saya bersama-sama membaca Alkitab, yaitu untuk mendekat pada Tuhan. Oleh karena itu, hal yang saya bagikan adalah tentang pengalaman dan perasaan rohani saya. Di sini, ada dua hal yang menyentuh hati saya. Pertama, yaitu tentang perwira ini. Dia adalah seorang pejabat yang memiliki status sosial yang tinggi. Namun, dia peduli pada hambanya. Walaupun, pada waktu itu hambanya itu hanyalah seorang budak. Namun, dapat dikatakan bahwa perwira ini sangat mengasihi hambanya tersebut. Jika perwira ini sudah seperti demikian, bagaimana lagi dengan Tuhan kita? Bukankah Tuhan Yesus lebih lagi peduli terhadap kita?
bukankah Dia lebih lagi bersimpati terhadap kita? Jika kamu memperhatikan keempat Injil tentang mujizat kesembuhan, maka akan kamu dapati bahwa mujizat ini begitu istimewa. Mengapa? Karena di antara ke-9 mujizat kesembuhan, baik itu dalam kelompok atau penyembuhan pribadi, ada 4 di antaranya yang pergi sendiri dan meminta penyembuhan dari Tuhan. Ada 5 di antaranya adalah orang tua yang meminta kepada Tuhan agar menyembuhkan anak-anaknya. Contohnya, anak dari perwira, putri Yairus, dan lain-lain. Dan baru kali inilah seorang perwira yang meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan hambanya yang hina. Kamu tidak dapat mengabaikan akan kasih dari perwira ini. Penyakit dari hambanya ini hampir sama dengan kasihnya pada orang-orang di rumahnya, pada orang yang dikasihinya, atau bahkan pada dirinya sendiri. Dia begitu rendah diri, dan dia begitu berharap agar Tuhan dapat membantu hambanya tersebut. Saya dapat mengatakan bahwa dia telah mengesampingkan harga dirinya, dan maju ke depan untuk meminta Tuhan agar menyembuhkan hambanya tersebut. Saya memikirkan akan Tuhan yang datang untuk menanggung dosa-dosa kita. Bahkan Dia turun dari sorga, telah meninggalkan segala kemuliaan dan kehormatan di sorga. Dia turun pada titik yang terendah dengan menjadi seorang manusia. Sebab Dia harus menanggung dosa-dosa kita. Melalui luka-lukanya, kita disembuhkan. Betapa berharganya, karena Tuhan telah menyelesaikan penyelamatan bagi kita. Benar-benar telah menyembuhkan kita. Jika kasih dari perwira tersebut begitu hebat, apalagi kasih Tuhan. Dia mengasihi saya dan memberikan dirinya untuk saya. Bagian lain yang menyentuh hati saya, yaitu akan pujian dari Tuhan kepada perwira tersebut. Iman perwira tersebut sangatlah besar. Tuhan berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dia juga mengingatkan pada mereka yang menyebut diri mereka sebagai yang dipilih Allah, namun sama sekali tidak menghormati Tuhan. Kamu dapat melihat bahwa perwira ini memanggil Tuhan lagi dan lagi. Dalam ayat ke-6 dan ayat ke-8 disebutkan bahwa perwira itu memanggilnya dengan kata Tuan. Sehingga kamu dapat tahu bahwa perwira ini percaya bahwa anak Allah ini adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Sebaliknya, orang-orang Yahudi yang bersama-sama mereka tidak percaya bahwa Tuhan adalah Allah. Ini telah menjadi sebuah kontras yang besar. Mengapa saya katakan begitu? Jika kamu membaca Injil Lukas pasal ke-7, maka kamu akan menyadari saat bapa bangsa Yahudi pergi bertanya pada Yesus. Mereka tidak menyebut Yesus sebagai Tuan. Sekalipun tidak, namun perwira ini berbeda. Dan diketahui bahwa dia memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Orang-orang yang berada di bawahnya harus mendengarkan dia. Dan dia percaya Yesus yang sebagai Tuhan yang jauh lebih tinggi darinya. Imannya begitu teguh. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pergi ke rumahnya, cukup dengan mengatakan satu kata saja, hambanya telah disembuhkan. Kamu dapat melihat betapa kuatnya imannya itu. Tuhan begitu memuji dia di depan umum. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan memuji dia bukan karena kedudukannya, bukan karena ras atau budayanya, bukan juga karena perbedaan latar belakang ataupun karena posisinya yang kuat, namun karena orang yang rendah hati ini telah memiliki iman yang kuat pada Tuhan dan Allah. Bahkan, orang-orang Yahudi yang pada waktu itu pun juga ada memuji akan perwira ini, karena dia adalah orang yang baik pada mereka, dan dia mau merawat orang-orang Yahudi dengan baik, karena dia mau membangun rumah ibadat mereka. Namun, pujian yang dari Tuhan tidaklah sama. Tuhan memuji akan imannya. Saya percaya bahwa Tuhan sangat menghargai akan kasih dari perwira ini kepada orang-orang Yahudi. Tetapi yang lebih penting yaitu akan imannya kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling mendasar. Saudara dan saudari, kita harus melakukan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Kita harus peduli pada sesama, namun kita juga harus ingat akan satu hal yang penting. Dan itu adalah iman kita yang teguh kepada Tuhan. Kita harus percaya padanya, dengan mendekat padanya dan datang ke hadapannya. Inilah satu hal yang diperlukan, dan inilah alasan terpenting mengapa kita dipuji.
Iman kita dapat memikat hati Tuhan, dan hal itu sangatlah berharga. Dari pujian Tuhan kepada perwira itu telah mengingatkan saya bahwa apa yang harus saya lakukan bukanlah hal yang lahiriah, melainkan adalah iman yang benar yang ada dalam hati saya. Marilah kita merespon pada Tuhan dengan menggunakan iman kita. Hidup dengan iman menyenangkan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Setelah kita bernyanyi lagu pujian dan membaca Alkitab, saya harap kamu juga dapat merespon kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah. Tuhan, Engkau mengetahui segala-galanya. Engkau mengetahui kebutuhan manusia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan penyakit dalam jiwa kami. Betapa berharganya karena Engkau merendahkan dirimu dan menjadi seorang manusia. Engkau telah datang, dan Engkau sendiri yang menanggung dosa-dosa kami. Melalui luka-lukamu, kami disembuhkan. Siksaan atas-Mu telah memberikan damai bagi kami. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau menghargai iman kami. Kami tidak lagi mengandalkan diri kami sendiri. Kami dipuji bukan karena perbuatan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami, agar dengan iman kami menyenangkan Engkau. Semoga Engkau membantu kami, agar di setiap hari kami dapat mendekat padamu, untuk dipengaruhi oleh-Mu. Biarlah di setiap hari kami dapat mendekat padamu dan mengalami-Mu. Semoga kami memiliki iman yang membanggakan, iman dengan keyakinan, iman yang dapat mengalami-Mu. Bantulah kami untuk hidup dengan iman, dan di hari-hari mendatang dapat bersukacita karena iman. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami.